Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP yang berjudul Penerapan Software ERP Odoo Modul Purchase Order pada PT Fumida Pestindo Jaya. Sebelumnya, kami dari kelas 11 8MM01 jurusan Sistem Informasi di STIMIK Nusa Mandiri Jakarta. Perkenalkan, saya Selviana selaku moderator dan teman saya Nabila Zen serta Riri Anissa Azmi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Fumido Pestindo Jaya. Nah, PT Fumido Pestindo Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa pengendalian hama dan rayap, yaitu pembasmian hama berupa tikus, nyamuk, kecoa, lalat, kutu busuk, laba-laba, dan lain-lain, pembasmian rayap, fogging, dan fumigasi. Fumida berdiri pada tahun 2014 dengan berbekal keahlian pengendalian hama yang didirikan oleh Bapak Abdurrahman yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Fumido Pestindo Jaya yang terletak di Jalan Jagakarsa 1, nomor 7A, RW 2, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan sudah resmi berbadan hukum pada bulan November 2016. Dalam sistem pembelian bahan baku produk yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional pengendalian hama dan rayap pada PT Fumida masih menggunakan cara manual, yaitu bagian gudang menghubungi vendor dan membuat pesanan sesuai dengan jumlah pengerjaan jasa yang akan dilakukan. Cara ini dinilai kurang efektif dan data yang ada pada PT Fumida menjadi tidak akurat karena jumlah pembelian dan waktu pemesanan tidak selalu dilakukan secara berskala. Rumusan masalah 1. Bagaimana membuat sistem pembelian barang untuk kegiatan operasional yang ada di PT Fumida menjadi terkomputerisasi. 2. Bagaimana bagian gudang memiliki data yang akurat sesuai dengan pembelian yang dilakukan. 3. Bagaimana agar proses pemesanan barang menjadi lebih mudah. Nah, tujuan dan manfaat diterapkannya sistem Enterprise Resource Planning ERP pada bagian purchase order. Tujuannya adalah 1. Memudahkan PT Fumida Pestindo Jaya dalam proses pemesanan barang dari sebelumnya menggunakan sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. 2. Membantu menyediakan basis data yang akurat sesuai pembelian yang telah dilakukan oleh PT Fumida Pestindo Jaya. 3. Memudahkan PT Fumido Pestindo Jaya dalam pencarian suatu transaksi dan bukti transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. 4. Mengurangi resiko PT Fumido Pestindo Jaya akan hilangnya bukti-bukti transaksi. 5. Memudahkan dalam mengakses informasi proses pemesanan barang PT Fumida Pestindo Jaya secara real time. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabila Zen. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Nabila Zen. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai software Odoo. Software Odoo merupakan salah satu aplikasi open source ERP berbasis web yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan dalam aplikasi Odoo, antara lain ada modul accounting, inventory, sales, purchasing, point of sales, CRM, dan masih banyak lagi modul-modul lainnya. Modul yang tersedia pun sudah berstandar internasional. Dan di sini, selain sebagai aplikasi, Odoo juga dapat berfungsi sebagai framework atau rangka kerja bagi para pengembang perangkat lunak. Dan setiap modul juga dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhannya. Di sini, kami mengimplementasikan modul purchasing order pada PT Fumida Pestindo Jaya. Dan kelebihan modul purchase order di sini antara lain, yang pertama, multi-platform, yaitu dapat digunakan di Windows, Android, Linux, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa menghindari redundansi data dari pemasukan data dan operasi. Yang ketiga, dapat mengurangi jeda waktu penampilan informasi dan laporan. Yang keempat, bisa mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kontrol dengan analisis skala enterprise. Dan yang kelima,
Modul-modulnya juga lengkap dan saling terintegrasi satu sama lain. Dan untuk selanjutnya, di sini ada use case diagram pembelian barang melalui Odoo. Di sini ada dua aktor, yaitu admin dan vendor. Dan di sini admin dapat melakukan login di aplikasi Odoo, admin dapat memilih modul pembelian, admin dapat menginput data vendor, admin dapat menginput data produk, admin dapat mengisi form permintaan penawaran, dan admin dan vendor juga dapat mengirim bukti permintaan penawaran, dan yang terakhir admin dapat mengecek laporan pembelian pada modul pembelian barang di aplikasi Odoo ini. Berikutnya, di sini juga ada use case diagram penagihan pembayaran melalui Odoo. Di sini sama, ada dua aktor juga, ada admin dan vendor. Di sini admin dapat melakukan login di aplikasi Odoo, admin dapat memilih modul penagihan, admin dapat menginput data faktur, admin dapat menginput data tagihan pembayaran, kemudian admin dan vendor dapat melakukan pembayaran, admin dan vendor juga dapat menginput form invoice, dan yang terakhir admin juga dapat mengecek laporan pada modul penagihan melalui aplikasi Odoo. Selanjutnya, di sini ada rancangan modul ERP Odoo Purchasing Order pada PT Fumida Pestindo Jaya. Dan untuk pembahasan lebih jauh mengenai rancangan modul ERP Odoo ini akan dijelaskan melalui video berikut. Baik, di sini masih dengan saya Nabila Zen, dan ini merupakan tampilan login dari modul ERP Odoo Purchasing Order pada PT Fumida Pestindo Jaya. Di sini kita bisa langsung memasukkan email dan password yang sudah kita buat sebelumnya untuk bisa masuk ke dalam software Odoo. Setelah itu bisa langsung kita enter untuk masuk ke halaman menu utama atau halaman adminnya. Di sini ada beberapa modul dan kita akan masuk langsung ke dalam modul pembelian. Nah, pada modul ini sudah tertera list permintaan penawaran yang sudah kita inputkan. Mari kita klik salah satu. Nah, ini merupakan tampilan dari detail permintaan penawaran yang sudah kita input berbagai produk yang ditawarkan oleh PT Fumida Pestindo Jaya. Seperti ada nama produk, deskripsi, kuantitas, terima, build, harga satuan, pajak. Terus sini ada subtotalnya dan ada total keseluruhan juga. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam menu order pembelian. Nah, ini merupakan tampilan dari order pembeliannya. Kita bisa klik salah satu. Nah, di sini muncul tampilan detail order pembelian yang sudah diinput berbagai produk yang sudah dibeli oleh PT Fumida Pestindo Jaya. Di sini mulai dari nama produk, deskripsi, kemudian di sini ada kuantitas, diterima, build-nya, harga satuan, terus juga ada pajak. Kemudian di sini juga ada subtotalnya hingga total keseluruhannya. Dan selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam menu pemasok. Dan bisa langsung kita klik aja. Nah, di sini ada tampilan detail dari menu pemasok yang tertera detail dari pemasok PT Fumida Pestindo Jaya. Di sini mulai dari alamat pemasoknya. Seperti ini, kemudian ada kontak dan alamat. Di sini ada telepon, ponsel, email, website link maupun label yang tertera. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam menu produk. Dan di sini merupakan tampilan dari produk-produk yang sudah diinput yang berisi obat-obatan anti hama yang disediakan oleh PT Fumida Pestindo Jaya. Terus kita bisa langsung masuk ke menu laporan pembelian. Nah, di sini merupakan tampilan dari laporan pembelian yang sudah dilakukan oleh PT Fumida Pestindo Jaya. Di sini tertera dari ada total purchase, total sebelum pajak, order, dan average ordernya. Kemudian kita bisa balik lagi ke dashboard, kita masuk ke dalam menu modul penagihan. Nah, ini merupakan tampilan dari faktur pada modul penagihan yang sudah diinputkan oleh PT Fumida Pestindo Jaya. Dan kita bisa langsung masuk ke dalam menu pelanggan.
Nah, dari tampilan faktur ini bisa kita klik salah satu faktur penagihannya. Contohnya di sini kita udah input admin. Nah, di sini berisi draft invoice yang tertera nama pelanggannya yaitu admin. Terus di sini juga ada tanggal faktur, syarat pembayaran, kemudian ada label sampel invoice-nya, dan ada kuantitas, harga, pajak, subtotal, dan total keseluruhannya. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam menu penerimaan. Nah, ini merupakan tampilan dari menu penerimaannya. Kita bisa langsung klik aja dan tampil detail dari menu penerimaan yang sudah diinput. Modul ini berisi nama pelanggan, yaitu PT Fumida Pestindo Jaya, ada alamatnya juga, terus tanggal faktur, syarat pembayarannya, sini tertera kontan, kemudian ada nama-nama produknya, ada nama-nama dari labelnya, kuantitas, harga, pajak, subtotal, dan ada total keseluruhannya juga. Dan kalau sudah dibayar akan muncul tanda lunas seperti ini. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam menu pembayaran. Nah, ini merupakan tampilan dari menu pembayaran yang sudah dilakukan PT Fumida. Kita bisa langsung klik. Nah, ini muncul detail dari pembayaran yang sudah dilakukan oleh Fumida. Di sini berisi tipe pembayaran, tipe rekanan, ada rekanannya juga, itu PT Fumidanya sendiri, dan di sini ada jumlahnya, ada tanggal dan memonya. Di sini juga ada jurnal dilakukan oleh Bank BCA. Lalu kita bisa langsung masuk ke dalam menu produk. Nah, ini merupakan produk-produk pada PT Fumida Pestindo Jaya. Ini ada contohnya, kita klik aja langsung. Obat anti hama. Nah, ini detail dari produk obat anti hama sudah tertera, dapat dibeli, kemudian tertera harga jual, pajak pelanggan, ada modalnya juga. Terus kemudian di sini kita bisa langsung masuk ke dalam menu pelanggan. Nah, ini adalah menu pelanggan dari PT Fumida Pestindo Jaya. Langsung kita klik. Ini tuh berisikan identitas dari pelanggannya. Nah, contohnya di sini ada namanya juga ada, terus ada alamat dari company address-nya, terus ada telepon, ponsel, email, website, link, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita masuk ke menu e-faktur. Nah, karena e-fakturnya di sini tidak ada, kita bisa langsung masuk ke dalam menu pemasok yang akan dijelaskan oleh Riri Anissa Azmi. Baik, saya Riri. Di sini saya akan menjelaskan pada menu pemasok. Yang pertama, kita klik yang tagihan. Nah, pada bagian ini terdapat nomor pemasok, tanggal, dan lain-lain. Kita klik yang bagian pertama. Nah, di sini terdapat tagihan yang pertama, ada nama pemasok, ada alamatnya, ada tanggal tagihan, tanggal akuntansi, syarat pembayaran. Nah, untuk bagian bawah ini ada nama produk, nama label, kuantitas, harga, pajak, dan subtotal. Nah, setelah semua dilakukan pembayaran, maka statusnya akan berubah menjadi lunas seperti yang ada pada sebelah kanan ini. Setelah itu kita klik yang pengembalian dana. Nah, karena tidak ada maka tidak tampil pada menu pengembalian dana ini. Untuk penerimaan juga sama, karena tidak ada penerimaan yang masuk maka tidak ada yang ditampilkan. Selanjutnya kita klik yang pembayaran. Nah, ini merupakan menu pembayaran.
Kita klik yang pertama. Nah, di sini terdapat tipe pembayarannya, tipe rekanan, jumlah, tanggal, dan memo. Selanjutnya ada menu produk. Nah, di sini terdapat nama-nama produknya. Lalu kita klik yang obat anti hama ini. Nah, di sini terdapat nama produknya yaitu obat anti hama. Centangnya dapat dibeli. Ada tipe produk, kategori produk, harga jual, pajak pelanggan, dan modal. Nah, untuk yang terakhir ini ada pemasok. Nah, di pemasok ini terdapat chemical. Setelah diklik, nah di sini ada chemical, terdapat company address. Terus juga ada telepon, ponsel, email, website link, dan label. Selanjutnya ada laporan, yaitu setelah itu kita klik yang faktur. Nah, ini yang telah difakturkan ini ada ini. Seperti ini tampilannya. Terus muncul total sebelum pajak. Pada Juni 2020 itu 300.000. Nah, untuk yang selanjutnya di sini terdapat 2 pembelian. Kita klik. Ini ada pembelian yang pertama dan pembelian yang kedua. Nah, untuk yang ditagih ini Rp0 karena sudah dibayarkan. Nah, untuk yang tagihan pemasok ini terdapat 2 tagihan pemasok. Ketika diklik akan muncul seperti ini. Ada data perusahaan. Nah, ketika diklik akan muncul nama perusahaannya ini yaitu PT Fumida Pestindo Jaya. Dan juga terdapat informasi umum seperti alamat, telepon, email, situs web, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada invoice layout. Kita klik yang bawahnya yang looks grid ini. Nah, di sini tuh untuk mengatur tampilan layoutnya. Kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Nah, untuk yang di samping ini ada metode pembayaran. Kita klik yang payment method set. Nah, di sini kita bisa pilih metode pembayaran yang kita inginkan ini apa. Seperti PayPal atau credit card dan lain-lain. Sini ada metodenya, ada nama bank, nomor rekening, dan payment instructions. Setelah itu, sini ada sampel invoice. Kita klik yang send sample. Nah, di sini ada penerimanya yaitu admin. Ada subjek, terus ada juga kalimat yang ingin kita sampaikan kepada adminnya. Lalu kita sisipkan invoice-nya ini berbentuk PDF. Lalu nanti kita tinggal klik kirim. Nah, jadi seperti itu gambaran umum tentang purchasing order. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Riri Anissa Azmi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Riri Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Dari implementasi software ERP Odoo pada purchasing order yang sudah kami lakukan di PT Fumida Pestindo Jaya, dapat kami simpulkan bahwa modul-modul Odoo yang disajikan dan sudah diterapkan di PT Fumida Pestindo Jaya sangat membantu perusahaan untuk memudahkan sistem pembelian dan pemesanan yang berlangsung pada perusahaan. Data-data yang diperoleh dari hasil pembelian dan pemesanan pun menjadi lebih terintegrasi, sehingga memudahkan PT Fumida Pestindo Jaya dalam melakukan pencarian suatu transaksi dan bukti transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, serta mencegah adanya kehilangan data-data perusahaan. Untuk sarannya, berdasarkan implementasi dan hasil yang sudah didapat, kami memberi saran untuk PT Fumida Pestindo Jaya ini untuk terus menerapkan dan lebih mengembangkan lagi fungsi dari modul-modul ERP ini agar sistem perusahaannya bisa berjalan lebih baik, efektif, dan efisien. Baik,
Selesai sudah presentasi UAS IRP kami. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.